Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Semoga selalu selalu aman sentosa dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hari-hari Lebaran ya, hari-hari hari-hari apa namanya, hari-hari semua dengan penuh gembira. Oke, di sini aku dari sini mau jelasin terkait beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan dalam pemilihan konsentrasi material nanti. Di sini saya teman-teman. Oke, mungkin perlu di awal dulu yang harus diketahui terkait material terlebih dahulu. Di sini pengertian dulu pastinya teman-teman. Material merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang semua aspek. Nah, di sini yang berkaitan dengan struktur, sifat, dan juga karakteristik materi yang beserta juga interaksi-interaksi yang terjadi ketika suatu material itu diberikan sebuah uh, tindakan ataupun treatment seperti itu. Kemudian, oleh karena itu, seorang ahli material harus mampu membuat dan juga merekayasa material-material sehingga dihasilkan keilmuan material memiliki cakupan yang sangat luas. Nah, mohon maaf, sehingga material dihasilkan material yang unggul dan juga berdaya guna yang tinggi. Nah, di situ. Kemudian bidang ilmuwan material memiliki cakupan yang sangat luas. Nah, karena mencakup semua hal yang berkaitan dengan keberadaan materi itu sendiri, baik yang sudah disediakan oleh alam ataupun yang dikembangkan di laboratorium. Jadi di sini ada material yang mungkin sudah tersedia di awal di alam ataupun emang benar-benar kita merancang sebuah material yang baru. Nah, beberapa materi ataupun mata kuliah yang udah kita tempuh di awal, gue melu rekaman, ini rekaman. Nah, ibu saya. Nah, di sini ada mata kuliah elemen mesin, kemudian bahan teknik, sama proses manufaktur. Elemen mesin kemarin teman-teman udah dapat ya di semester-semester awal tentang lebihnya banyak ke letakkan titik-titik mana yang harus kita apa namanya kita pertahankan di titik mana, tapi di sini lebih ke menjorok ke manufaktur ya, manufaktur suatu material yang nanti menjoroknya ke proses manufaktur. Kemudian kalau bahan teknik kemarin teman-teman udah banyak dapat yang banyak ngafalin diagram fasa, banyak ngafalin, bukan ngafalin ya, kita harus tahu ataupun paham terkait diagram fasa sama standar-standar yang dimiliki, standar-standar yang harus diketahui untuk menggunakan suatu material tersebut agar tepat sasaran dan tidak salah peletakannya ataupun kegunaannya seperti itu. Nah, kurang lebih ada mata kuliah, beberapa mata kuliah itu, terus pastinya ada mata kuliah dasar, mata kuliah dasar seperti yang ada di fisika teknik ataupun fisika dasar seperti itu teman-teman. Oke, kemudian nah di sini pastinya ada pandangan-pandangan awal teman-teman semuanya terkait kuliah di konsentrasi material itu seperti apa sih? Apakah banyak dengan hafalan? Waduh. Apakah dengan bertemu banyak dengan kimia? Nah, teman-teman yang mungkin nggak suka kimia, waduh, kok ketemu kimia meneh. Saya termasuknya salah satu yang gak suka kimia. Tapi tapi nggak tahu kenapa masuk ini, masuk material, tapi emang itu udah pilihan hidup. Waduh. Kemudian di sini pastinya sedikit hitungan, mosok sih, banyak standar dan juga wawasan harus luas, mosok sih. Nah, mari kita jawab setelah ini pertanyaan-pertanyaan ini melalui beberapa hal yang mungkin harus diketahui sebelum kita masuk di konsentrasi material. Banyak hafalan, banyak kimianya, apakah benar-benar sedikit hitungan, apakah banyak standar yang harus kita hafalkan atau harus kita ketahui, dan juga wawasan kita harus luas. Beneran nggak sih gitu? Oke, kita masuk yang pertama nih.
yang harus kita ketahui terlebih dahulu, ilmu fisika apa saja yang berhubungan dengan material, fisika teknik ataupun fisika dasar maksudnya. Pertama pastinya struktur material. Di situ kita dulu dapat di bahan teknik ya, sifat material juga. Terus elemen mesin ada mata kuliahnya sendiri. Perpatahan atau crack, kalau misalnya teman-teman paling sering dengar crack ya, Mister Crack gitu ya, Bibi. Terus tegangan tali dulu yang sering banget apa namanya kita operasiin bersama. Torsi dari suatu. Ya paling gampang torsi di sepeda motor atau kendaraan. Terus manufaktur kemarin juga udah dapat mata kuliahnya. Pripun. Terus kimia kemarin udah dilalar di kimia dasar. Terus mekanika kekuatan bahan udah dapat belum, saya kurang tahu kalau teman-teman. Kayaknya udah dapat. Terus kesetimbangan, impuls, momentum, tumbukan, ya Allah. Eleng kabeh. Di fisika teknik, fisika dasar semuanya pasti udah dipelajari dari teman-teman semuanya seperti itu. Ampun dipateni raket tok. Oh, mau muntar mandir. Nah, terus ini dosennya siapa aja sih yang nanti bakal ngampu teman-teman semuanya? Nah, yang pertama Pak Rus, Pak Kajur ya. Pak Rus biasanya itu nanti ke apa namanya? Tapi dia atau beliau itu lebih ke pengelasan, sorry, pengelasan. Terus ini Pak Ahmad Doni ini Master of Material teknik mesin ludes ya. Master of Material. Terus ini Pak Wirawan ini juga Master Material. Pak Widi 3. Kalau Pak Rahmat Doni ini nanti bakal ketemu di banyak mata kuliah konsentrasi. Nah, terus yang keempat ini Pak Widi. Pak Widi paling kemarin teman-teman udah banyak ketemu di gambar mesin, terus banyak ketemu di apa namanya bahan teknik juga beliau ngajar, terus pengecoran nanti juga beliau yang ngajar. Pak Hendrix ini insinyur pesawat terbang tapi di materialnya dia banyak ambil di crack sama nanti di korosi di suatu pesawat terbang nih Pak. Terus Pak Hadromi ini salah satu dosen senior. Pak Kriswanto ini apa namanya beliau dosen menurut saya sih lebih ke manufakturnya maju banget ya, CAD-nya luar biasa. Terus Pak Agus ini Master of Material, lebihnya ke kimia polimer kayak gitu, tapi sekarang beliau baru baru kuliah di luar, nanti insya Allah setelah selesai katanya mau kembali lagi ke jurusan. Terus yang terakhir Pak Denny. Pak Denny ini dia sekarang baru fokus penelitian terkait material buat alat kesehatan. Kita buat kemarin terakhir kalau nggak salah di kaki atau apa ya. Saya kurang paham. Nah ini. Terus next. Nah, selanjutnya yang perlu diketahui setelah dosen-dosennya itu yaitu mata kuliahnya. Nanti teman-teman ketika ambil di material bakal ketemu mata kuliah apa aja. Yang pertama pastinya yang artis sih, mata kuliah artis polimer. Nah, ini ilmu multidisiplin yang berfokus pada sintesis kimia dan sifat kimia polimer dan juga makromolekul. Menunjukkan menurut rekomendasi UPAK. Pastinya tahu teman-teman yang senang banget kimia ya. Makromolekul merujuk pada rantai molekul individu dan merupakan ranah ilmu kimia. Kimia banget sih, Ki. Kalau menurutku ini makulnya lebih banyak ke kita harus sering baca, banyak-banyak wawasan, sama mungkin banyak standar juga yang harus kita ketahui di mata kuliah polimer ini. Ini dosennya siapa yang kemarin ya? Pak Rahmat. Pak Rahmat sama polimer ki. Wah lali aku satu nih. Pokoknya Pak Rahmat yang pertama. Ini ki buat polimer. Terus yang kedua ini tribologi. Ilmu yang mempelajari tentang fenomena pada permukaan material ketika dua buah saling bergesekan ataupun bersentuhan, tumbukan mau impuls dan lain sebagainya dimasukin semuanya ke tribologi. Nah, ini dosennya Pak Widi. Teman-teman yang cinta ataupun ingin bertemu beliau kembali di mata kuliah tribologi ini cocok sekali buat teman-teman.
Oke, next. Nah, yang ketiga ini ada mata kuliah metalurgi serbuk. Ini sebuah teknik produksi karakterisasi setelah konversi serbuk logam menjadi komponen-komponen kerekayasaan dengan bahan dasar berupa serbuk. Ini mata kuliah pilihan sih. Aku nggak ambil kemarin, jadi kurang kurang paham. Tapi intinya kayak gitu. Jadi penggunaan serbuk menjadi sebuah part atau komponen baru untuk dapat digunakan kembali. Metalurgi serbuk. Kurang tahu sih kalau dosennya siapa. Terus ini bahan keramik. Ini katanya juga dosennya Pak Ahmad Doni sih. Ini ilmu mempelajari panduan dari unsur logam dan bukan logam. Paduan jadi campuran dari unsur logam dan non logam nanti diciptakan jadi sebuah keramik yang pastinya memiliki kekuatan daya tahan masing-masing yang dibutuhkan sesuai dengan tempatnya sendiri-sendiri. Dowo cerita keramik. Nggak ambil juga, ini termasuk salah satu mata kuliah pilihan. Kemudian selanjutnya yaitu lagi ini beberapa mata kuliah wajib ya yang di material. Ada teknologi pelapisan logam, wis tahu nek misal pelapisan logam ini hanya ada masternya di jurusan yaitu Pak Widi. Pak Widi. Salah satu cara memberikan sifat tertentu suatu permukaan benda kerja diharapkan akan mengalami perbaikan ataupun ketahanannya meningkat serta tidak menutup kemungkinan terjadi perbaikan serta sifat fisiknya. Singkat, pokoknya logam ataupun yang lainnya itu dilapisi untuk meningkatkan kebaikan dari logam itu. Pokoknya ngono kuwi lah. Master ini Pak Widi. Terus korosi dan pengendalian. Ini wajib. Ini Pak Sopo lah lihat. Oh, Pak Rahmat juga kalau nggak salah. Pak Rahmat sama Pak Hendrik. Pak Hendrik. Oh, atau Pak Hadrom ya, lupa aku. Antara itu pokoknya. Ini ya pokoknya karatan nih lah. Karatan sama pengendaliannya. Nanti bakal belajar banyak banget karat. Jenis-jenis karat sambo dan masing-masing karat itu punya pencegahan masing-masing yang harus dilakukan dan kita ketahui. Pokoknya itulah. Next. Nah, selanjutnya ini wajib lagi. Ini ini kalau offline praktek mata kuliahnya pengujian dan karakterisasi material atau bahan. Kita nanti di mata kuliah ini bakal belajar banyak alat ataupun banyak alat-alat pengujian. Ini gambar UTM kayaknya. Tapi kayaknya di jurusan nggak ada UTM sih. Ada ya, kita nanti bakal uji tarik, uji tekan, dan alat-alat banyak lagi karena saya kemarin nggak praktek jadi ya cuman sekedar tahu lewat pembaca aja. Dan beberapa mungkin nanti banyak juga standar yang harus digunakan. Kalau misalnya praktek sih mungkin sampai tahu cara nyeting alatnya sih. Ya moga-moga besok teman-teman praktek. Ini menurutku mata kuliah yang nantinya asik banget sih. Tapi sayangnya kemarin karena online ya, sini mau teori-teori. Terus ini yang keenam yaitu komposit. Nah, iki khas, bukan khas sih. Pak Rahmat Doni sama Pak Denny pokoknya. Ini mempelajari suatu jenis bahan baru, hasil rekayasa terdiri dari dua atau lebih dari suatu material untuk menciptakan suatu material baru sesuai dengan kegunaan ataupun kebutuhan yang ada. Pokoknya gawe material dengan material yang baru, entah alami ataupun non alami. Banyak kemarin teman-teman yang mungkin tapi ini masih teori sih. Waktu metopen ataupun biasanya skripsi banyak yang ambil komposit di sini. Pokoknya buat suatu material baru pakai ya kebanyakan bahan-bahan alami. Kalau biasanya buat skripsi sih, tapi saya juga pernah tahu sih. Dan selanjutnya ini nomor 7 perpatahan dan fatik. Nah, ini cetok lagi. Mister Cracknya jurusan Pak Hendrik.
Di sini mempelajari patahnya suatu material serta tingkat kelelahan suatu material. Fatik, fatik aku cek kalian fatigon pokoknya. Jadi kalau misalnya material itu pasti punya titik fatik masing-masing sehingga dia patah kayak gitulah intinya. Nanti ketemunya Pak Hendrik sama Pak Ahmad Doni kalau nggak salah. Iki kuliah. Terus next. Nah, setelah kita mengetahui mata kuliah tadi ada berapa tadi? Ada tujuh mata kuliah ya. Tujuh itu tiga tiga kalau di semester di kurikulum 18 kemarin yang wajib itu TPL, teknologi pelapisan logam, terus korosi pengendalian sama PKB, pengujian dan karakterisasi bahan. Terus kalau yang apa pilihan ya ini polimer, tribologi, metalurgi serbuk, keramik sama perpatahan. Kemarin kalau angkatanku semuanya ambil perpatahan, terus polimer sama satu lagi apa ya? Komposit. Komposit polimer biasanya auto diambil. Nah, satu makul lagi itu biasanya yang ganti-ganti. Gitu. Tapi kebetulan kemarin angkatanku ada 18 orang, itu semuanya ambil mata kuliah pilihan yang sama dan yang satunya selain komposit sama apa polimer tadi kami ambil perpatahan sama batik. Terus di sini ada prospek kerja. Nanti kalau teman-teman ambil konsentrasi material, kira-kira pandangannya kok meh kerja ning apa ki? Material wi. Nah, di sini oh iya perlu diingat lagi ya. Kalau untuk material sama energi pasti memiliki prospek kerja yang beda-beda yang nantinya mungkin apa ya? Ya tetap sama apa ya? Sama tapi tak sama apa ya? Serupa tapi tak sama. Nah, serupa tapi tak sama. Pada mesin tapi ada bidang yang dikhususkan masing-masing. Nah, di sini ini ada beberapa pengelompokannya. Tak kelompokin jadi 4 garis besar. Yang pertama pastinya kalau material itu masuknya ke manufaktur ya. Kemarin Pak Ramadhani cerita, nah profesor di Indonesia, profesor manufaktur ya, bukan profesor material ya. Profesor manufaktur itu katanya kemarin di ITB, di Indonesia cuma ada satu. Bukan, Mbak. Di Indonesia itu ada sedikit. Nah, salah satunya yang banyak itu di ITB. Nah, terus sekarang mulai tahun kemarin apa kemarin ini lagi ya. Pokoknya semuanya pensiun sama udah berhenti. Cuman tinggal satu profesor manufaktur doang. Nah, makanya kemarin aku salah satu, wah, aku material baik kayak gitu. Weh, ngajak-ngajak sih promosi. Ya nggak masalah. Nah, itu salah satu di bidang manufaktur sih. Katanya kemarin Pak Ramadhani cerita itu emang bener-bener apa namanya profesor manufaktur itu tinggal satu di Indonesia katanya. Nah makanya ada magang TA atau magang skripsi yang teman-teman tahu kemarin kakak tingkatnya ada yang magang di univ mana di univ mana di univ mana. Nah itu salah satunya karena ada apa ya ya pokoknya itu nanti bakal diceritain lagi ketika ada persiapan skripsi ke depan intinya itu. Nah di sini kalau manufaktur sih pastinya sarjana satunya teknik mesin material berperan proses produksi, pengembangan produk, pengawasan mutu, kualitas produk, serta perawatan peralatan. Pasti banyak nanti ikut serta andilnya di bagian manufaktur. Manufaktur apa nih ya? Kendaraan-kendaraan banyak. Terus, oh, utamanya karoseri. Teman-teman yang suka terjun di karoseri itu di Putro, di Laksana, terus di apa namanya? Ah, oh,
aduh lali ikulah pokoknya itu Adi Putra Laksana sing kelingan yang suka di bagian situ nanti bisa terjun ke material. Kalau itu kemarin pastinya teman-teman udah dapat di apa namanya proses manufaktur ya. Nah di situ banyak banget pastinya bahas tentang manufaktur yang ada di Indonesia. Terus di sini ada bidang energi dan sumber daya mineral loh. Kok iso ning kene sih? Bisa toh. Tetap ada hal material yang harus dikaji di bagian energi kayak gitu. Pada bidang ini sarjana teknik mesin material dapat berperan sebagai insinyur pengelasan, korosi inspeksi, dan juga perawatan alat-alat produksi. Tetap eneng. Tetap eneng bagian ini nanti. Teman-teman energi mereka mungkin waktu kuliah nggak belajar banyak tentang korosi lah, makanya kita teman-teman dari material harus turut andil saling bersinergi. Soal di pembangkit sendiri pastinya banyak banget itu nanti kita ketemu nggak cuma masalah energi tapi juga material. Paling gampang wes masalah perpipaan. Nanti di situ banyak bakal ketemu banyak korosi. Nah, di situ pasti nanti bisa dimasukin sama teman-teman material kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu adalah bidang pendidikan. Di sini adalah sarjana teknik mesin material yang berminat di bidang pendidikan dapat mengambil peran sebagai pengajar di perguruan tinggi, terus teknik, keahlian industri dan sebagainya. Kalau setahu saya sih kalau di UNES banyak dilirik karena dia kan apa namanya, tapi nggak tahu sih kalau sekarang gimana. Utamanya orang-orang pendidikan karena mereka itu kan dilatih ataupun disiapkan untuk mendidik ya. Jadi pastinya untuk seorang tentor ataupun training itu eh, emang benar-benar luar biasa ya karena emang disiapkannya di situ kalau dari teman-teman apa pendidikan. Tapi tidak menutup kemungkinan dari kita yang teman-teman murni bisa masuk ke bagian training itu. Ataupun teman-teman yang pengen jadi dosen ya monggo, ataupun jadi dekan atau jadi pak rektor ataupun jadi apa namanya menteri pendidikan ya monggo silahkan. Dan juga bidang lainnya yang nomor 4 dapat digeluti oleh sarjana teknik material, misalnya asuransi, perbankan, ini bisa masuk ke sini sih, konsultan teknik maupun di instansi pemerintahan. Sing pengen, tapi yo rasa bisa juga wirausaha. Nggak lab dewe ning omah, tuku alat-alat dewe, tuku bubut dewe, tuku fresh dewe, tuku UTM dewe, wes duwe bubut siji karo duwe fresh siji ning omah lah, auto sugih ya gitu. Nah, ini sih beberapa mungkin prospek kerja yang nantinya pastinya bakal banyak lagi berkembang ah, di luar yang kita nggak tahu nanti bakal apa kebutuhan yang mungkin diperlukan di masing-masing industri ya, khususnya untuk konsentrasi material. Next, nah di sini yang perlu diketahui selanjutnya sedikit bagi tips sih terkait menentukan konsentrasi. Yang pertama, balik lagi ke passion. Nah, coba masuk ke ilmu-ilmu fisika dasar dan teknik. Nah, kira-kira teman-teman tadi minatnya kemana? Saya tak balik ke awal. Di, ini. Seneng nggak sih melajari elemen mesin? Nah, kemarin. Kemarin teman-teman yang mungkin diambil ke kimia, ke kesetimbangan impuls momentum. Sorry. Kesetimbangan impuls momentum tumbukan. Teman-teman senang mempelajari itu gak sih? Atau teman-teman malah senang ke termodinamika ataupun apa namanya perpindahan panas. Nah itu ya nanti pokoknya dipikir-pikir kira-kira aku luweh otakku kilih encer neng mata kuliah sih di sih kalau dilihat-lihat kira-kira nilaiku itu bagus-bagus di apa makul yang mana sih ya, walaupun kita nggak bisa bener-bener jadi patokan sih tapi setidaknya bisa jadi pandangan karena kan aku objektif dosen ya kalau ngasih nilai ya itu ya yang tahu diri teman-teman sendiri. Balik lagi sih pengennya
teman-teman emang bener-bener paham ataupun lebih menguasai di mana di ilmu-ilmu fisika dasar yang mana, di mata kuliah yang mana yang nantinya bakal menjorok ke suatu konsentrasi energi atau material kayak gitu. Kemudian yang kedua, prospek prospek kerja ke depan. Kira-kira pengennya nyambut gini di sih teman-teman. Dan yang gue bangkit bisa tuh material atau energi. Tapi nek gue deh, misal tadi yang paling gampang apa mau jadinya karoseri. Wah, cepet gue. Ya emang tetap ada bidang-bidang energi, tapi tetap kebanyakan material. Misal teman-teman pengen masuk ke apa namanya tadi karoseri, wah yuk cetok. Material merupakan pilihan yang bagus ya itu. Nah ini kalau suka ya pembangkit ya energi, kalau suka manufaktur atau CAD mungkin lebih ke material. Kalau jadi dosen ya bisa dua-duanya. Nah, jadi energi apa material ya terserah. Insya Allah kalau dosen bisa semuanya. Terus yang ketiga, semisal wis mentok sih, waduh aku pengen explore. Aku jane pengen apa? Aku iso kabeh lah, pengen iso mata kuliah kabeh. Tapi aku ngerasa menurutku sing luwih angel ki nang nggone energi. Yus, aku pengen explore pengetahuanku dengan energi. Apa aku iso kabeh tapi aku ngerasa sing luwih angel dan akeh banget sing kudu di ngerteni yang material. Aku meh meh material. Ya terserah. Teman-teman balik lagi pengen pengen piye sih ya. Ada sih yang kayak gitu ya. Tetap ada. Yang keempat, nah iki iki yang mungkin tak jadiin apa ya? Pertimbangan terakhir kemarin sih. Lihat lingkungan sih, kira-kira lebih mendukung mana, entah dari teman-teman, mata kuliah, kakak tingkat, alumni, atau dosen-dosen. Tak pertimbangin sih, kira-kira, wah aku dosen-dosennya seneng sing di sih. Dari cara ngajarnya, seneng dosen-dosen material atau energi. Aku kemarin pertimbangan terakhir kayak gitu sih. Insya Allah dari energi ataupun material bisa ngimbangi lah mata kuliahnya. Terus aku pikir-pikir, wah kira-kira men aku kuliah tenanan gini di gitu. Ya bukan maksud apa-apa ya, tapi kira-kira aku lebih cocok nih di gitu loh, lingkungannya gitu ya. Terus aku lihat apa jenenge kira-kira teman-teman yang biasanya tak apa jenenge ya ada lah pastinya kan, bukan kubu-kubu sih tapi yang lebih sering diajak diskusi. Podo jiko neng di sih bukan maksudnya niru-niru temen ya, tapi tetap lingkungan kan pastinya berperan turut andil banyak gitu diskusi gitu. Oh ternyata setelah didiskusikan banyak-banyak dengan banyak pertimbangan yang ada nanti kalau misalnya di material eh, apa namanya katanya kalau dulu sih pertama kali katanya dosennya apa sregep-sregep loh ngulangi gitu, sering-sering kasih tugas, terus juga jarang-jarang bolong, terus juga apa namanya eh pokoknya intinya oh iya terus juga lebih banyak praktek katanya dulu ya, soalnya offline mata mata kuliahnya ada yang praktek. Wah iki terus tak bandingin dengan energi aku dulu. Wah aku energi nek misal tak pikir-pikir sih sebenarnya asik 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 banget sih kalau misalnya kita explore ke energi. Dan mungkin pandangan awalku dulu pertama kali juga ke energi, tapi aku balik lagi set lihat kondisi lingkungannya ada, insya Allah semuanya bisa ngibain dan tak putusin sih. Nah alhamdulillah aku lihat teman-temanku juga wis rumah material wis bismillah material 18 orang dari berapa 51 atau 52 ya itu ambil material saat itu juga. Banyakkan angkatan 18 ini ke energi berarti. Nah itu terus udah sih nek dari aku itu terkait tips menentukan konsentrasi. Terus terkait skripsi, nah ini hmm, buat gambaran juga sih biar seperti soal tambahan buat pemikiran nanti teman-teman. Sama aja sih kayak ceramah biasanya, nggak pernah tahu apa yang mungkin bakal kita ambil buat topik skripsi nanti. Cuman, nah di sini, cuman kita harus tetap milih, siap-siap dan ikhtiar. Setidaknya besok itu waktu skripsi, waktu ambil topik skripsi, kui ora kaget gitu. Nggak harus belajar dari awal. Nah, di sini cuma semaksimal mungkin ya usahakan ambil topik yang selinier dengan konsentrasi kita.
Jadi saurane wis mbok pikir sesuk aku ki skripsi men juga apa gambaran. Dadi men iso mbok paske karo konsentrasimu. Agar kita waktu melaksanakan penelitian tidak mulai belajar dari awal. Wis jiko energi sesuk apa jenenge? Skripsi ini material ya belajar dari awal pastinya. Wis jiko material sesuk skripsi ini juga energi ya pastinya belajar dari awal ya mungkin ilmu-ilmu yang ya bukan mubazir ya tapi kayak langkah yang sia-sia gitu loh. Nggak ada yang mubazir tapi kayak langkahnya kenapa kenapa kalau misalnya dari Solo ke Semarang bisa langsung lewat utara, lewat Boyolali, lewat Solo Tigo, tapi harus muter dulu ke Jatim, baru sampai Semarang kan yuk. Rausan dadak muter ngono langsung lurus wae sing cepet ngono ngopo gitu. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan besok ya. Soalnya iki emang bener-bener besok itu kerja individu ya. Ya nggak tahu kita nggak tahu apa ya ada temen yang mungkin bisa bakal bantu kita atau tidak kalau katanya sih ya pokoknya benar-benar kerja individu ataupun mungkin ya pokoknya waktu ini nanti katanya besok udah sibuk sama urusannya sendiri-sendiri yang kita nanti bakal tahu siapa teman-teman yang mungkin bakal bener-bener teman-teman yang plek ataupun saling bantu dengan kita kayak gitu jadi saurannya harus jaga konco lah nih so yang melaku dia kayak gitu tapi ora iso sih nek raja konco tetep enak melaku bareng-bareng. Nah, terus jadi ilmu yang kita dapatkan selama persidangan bisa lebih banyak menjadi pijakan saat skripsi nanti. Nah, pokoknya iki sih menurutku penting ki hati. Ojo hati salah langkah wae. Tapi ya terserah sih. Mengelengge. Aku ya apa ya? Ya soalnya ya baru ambil skripsi ini dan belum tahu langkah kedepannya gimana. Jadi gak bisa cerita banyak sih. Cuman bisa cerita berdasarkan cari ini gitu kok. Ya, tapi semoga bisa jadi bermanfaat buat teman-teman. Wes, ini terakhir. Kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang mungkin bakal tak sampaikan di akhir ini. Yang pertama, terkait milih konsentrasi. Apapun yang akan kamu pilih nanti, pastikan pilihanmu benar-benar mantap dan jangan pernah berbalik. Ojo pernah ngeresulo, ojo pernah merasa pilihanku salah. Ngono lho. Nanti soalnya bakal ngambat proses belajarmu. Wah, ojo pernah sesuk pikir, wah ngerti yo. Aku ingin juga material. Wah, ngerti ya aku ki ingin juga energi jangan gitu. Karena nanti bakal nggak enak kamu nanti waktu kuliahnya, waktu ambil ilmunya itu nggak bakal enak, nggak bakal masuk sepenuhnya. Usahakan yang misal sekali ambil tetap mantep, ada pengarep lah pokoknya. Terus yang kedua di sini pertimbangkan segala kondisi yang ada dalam memilih konsentrasi jangka pendek ataupun jangka panjang. Jangka pendek apa? Misal teman-teman, lingkungan, waktu melaksanakan kuliah, terus apa jenenge dosen-dosen. Nah iso yo rada nginjen-nginjen dosen iki untuk kerja apa ngono ya alhamdulillah. Serta jangka panjang kira-kira sesuk kowe meh kerja ning ranah material atau energi kayak gitu loh. Ya seorang ono pikiran pandangan rono sithik-sithik lah walaupun isi samar-samar tapi yang pinginan lah. Ojo ojo sesuk ndelok mengarep ojo ngono. Susah engko kowe sesuk. Terus yang ketiga ini tidak ngaruh ke gelar ST konsentrasimu. Kok jika main material apa energi nggak ngaruh besok ke STM, ST material, STE, ST energi ada ngaruh kayak gitu. Tapi di sini bisa ngaruh ke nilai jasa wisudamu. Yo, seperti masing-masing dosen kan punya standar masing-masing ya buat ngasih nilainya gitu. Ya gak cuman dosen sih, tapi proses kita dalam mendapatkan nilai itu ya tetap ada nilainya. Dan juga yang keempat, besok bakal ketemu ilmu yang nggak bisa dimasukin material atau energi. Iki aku kemarin sempat beberapa ketemu sih. Di situ kita bener-bener suatu saat belajar dari nol. Apa ya? Aneh sih, tapi emang bener-bener ada karena emang menurutku sih konsentrasi di UNES ini termasuknya dikit sih. Teman-temanku di univ lain ada yang konsentrasi. Manufaktur itu konsentrasi sendiri loh sampai loh. Manufaktur konsentrasi sendiri. Ada yang konsentrasi alat berat juga. Terus apa nih ya Wi ya? Ada 4 sampai 4 konsentrasi itu mesin. Itu aneh sih. Tapi ya ya
Ya emang itu harus dikelompokkan sendiri dan nggak bisa masuk ke material atau energi gitu. Terus yang kelima, nah, tidak ada yang buruk dari pilihan konsentrasi itu adalah masalah passion ya. Pastikan benar-benar pas agar kedepannya berjalan dengan baik dan nyaman. Konsultasi ke, nah iso yo karo istiqoroh yo monggo, minta mah mantep milih soalnya iki satu sekali sekali seumur hidup sih salah satu nih termasuk skripsi bareng. Yo, nah itu pokoknya jangan sampai salah pilih kayak gitu sih. Udah cukup mungkin beberapa yang mungkin bisa saya sampaikan terkait sharing konsentrasi material. Barangkali teman-teman semoga bisa manfaat, semoga bisa diambil beberapa hikmah dari ataupun sedikit pengalaman tadi ya, yang nantinya mungkin besok kalau misalnya mau ada sharing ya kita sharingkan bareng-bareng. Dan nanti kalau misalnya sharing pun nggak cuma saya ya, insya Allah nanti ada teman-teman yang lainnya juga yang bakal bantuin sharing terkait pilihan konsentrasi. Oke, terima kasih. Saya Baharudin Toko dari Material 18 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.